bersama dengan saya, dengan Mahansa Sindulingga, bersama saya. Helman. Oke, Mas Helman, ini kita ngobrol kali ini suasananya ini beda dengan obrolan K biasanya. Kalau obrolan K biasanya kan di studio. Sekarang kita ada di tempat terbuka dengan vibe yang lebih santai gitu ya. Dan tamu kita kali ini juga spesial, Mas. Kita kali ini mau ngomongin soal apa namanya? Apparel ya. Jersey. Jersey, brand lokal ya. Ya. Mas Helman nih, tamu kita ada siapa aja nih, Mas? Ini ada yang pertama ada Halo. Mas Arya Halo. dari Kompas yang kebetulan salah seorang blogger juga pengguna jersey baik untuk olahraga maupun untuk lifestyle. Siap. Nah, ini di sebelahnya Mas Helman ini salah satu ini ya dari brand lokal juga ya. Alumni Kompas juga alumni ya? Kompas juga, dulu. Pak. Alumni bola Kompas sekarang ada di Mills. Ya, balik ke Palmerah. Nah, oke. Ada Mas Arhan. Mas belum Arhan kan ini namanya belum Mas disebutin Arhan. Ya. Ya. Ya, Mas Arhan dari Tes. salah satu brand lokal. Nah, ini terus terang ini kan perkembangan brand lokal ini kan sekarang lagi seru nih Mas ya. Ya, nah mungkin cerita dulu dari Mas Cone nih ya, Bang Cone nih. Bang Tes. sebagai blogger nih Bang ya, yang gemar menggunakan ini ya kaos-kaos, Ya. jersey gitu ya. Ini kenapa sih tertarik kayak gitu ya? Dan kalau ngelihat sekarang kondisi dari landscape industri jersey di Indonesia itu seperti apa sih kalau dalam pandangan Bang Cone? Ya. Thank you Mas Aca. Sedikit itu sih paling ngelihat antusiasnya orang-orangnya, teman-teman juga yang emang pecinta jersey, terutama jersey sepak bola ya. Kalau kita ngelihat kan juga Indonesia kan memang terkenal juga supporter sepak bolanya, karena emang termasuk yang nomor satu ya kalau nggak salah. Di atasnya kemudian ada bulu tangkis dan lain-lain. Satu sisi sepak bolanya Indonesia juga culture-nya kedukung dari dulu, kemudian sebetulnya tren kemudian gimana sih orang-orang kemudian menyukai yang namanya jersey sepak bola dan lain-lain. Satu sisi emang fanatisme ke klub-klub lokal maupun luar di Eropa sana atau di Amerika sana juga tinggi di Indonesia. Terus kemudian itu sendiri yang ngebentuk akhirnya pelan-pelan ini udah terjadi udah lama sih sebetulnya. Kalau mau ngomong lama atau enggaknya culture ini, komunitas-komunitas ini kebentuk organik gitu. Cukup lama sih, mungkin dari zamannya Kaskus misalnya, kalau Mas Helman atau Mas Aca pernah itu, di situ kemudian ada mereka ngebentuk di situ pertamanya ada tanya jawab soal mana sih jersey orisinil, mana jersey palsu, dan kemudian mereka ada tanya jawab di situ, kemudian forumnya akhirnya Ada namanya dulu kita bilangnya Jersey TKBB, Forum ya? Iya, Trade TKBB Kolektor ya. Baju Bola, Yes. pindah ke Jersey Forum. Itu akhirnya seru aja tuh di situ tuh kebentuk komunitasnya, komunitas jersey, mereka tukar cerita segala macam soal jersey original dan lain-lain. Terus kemudian ya berkembang. Sebetulnya kalau yang sekarang ini ya kita flashback lagi yang ke zaman dulu, komunitasnya udah ada. Terus dari 2020 makin kencang aja Jersey Forum ya, sampai sekarang akhirnya banyak banget acara yang emang ngekaitin sama jersey luar sih, terutama malah jersey klasik ya. Betul, jadi jersey klasik juga sekarang lagi value-nya lagi meningkat Tinggi. banget sih. Iya. Mahal. Nah itu kan Gitu. dulu mungkin lebih banyak tuh bicara jersey itu mungkin dari luar kali ya, sebelum betul. ini ya. Nah ini gimana sih sampai akhirnya artinya brand lokal itu mulai dapat perhatian atau mulai diminati gitu. Nah itu kira-kira apa yang mempengaruhinya dan ya seperti apa sih dari yang lokal ini bisa tampil gitu ya? Iya. Ya mungkin bisa cerita nih. Coba dari Terima brand. kasih Mas Aca. Ya jadi Mills ini kan memang kita basicnya itu kan di perusahaan sportswear brand ya. Kita dari 2018 hadir, terus kita mensponsori tim nasional itu di tahun 2020 sampai 2024. Memang ya basicnya itu pada saat itu kita mensponsori apparel. Yang dimana apparel ini salah satunya adalah, apparel itu kan banyak turunannya ya. Tapi salah satu yang paling besarnya itu adalah jersey yang digunakan. Nah berjalannya waktu kan ternyata memang tren blogcore ini berkembang pesat ya. Banyak orang yang kemana-mana sekarang pakai baju bola lah, dipakai untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari, untuk lifestyle ya. Kita jadi sebagai company dari Mills ingin menyelaraskan
tren yang sekarang saat ini sedang hype. Jadi kita nggak melulu bikin jersey yang untuk performance, memproduksi juga jersey untuk lifestyle. Yang dimana basicnya memang dari jersey sepak bola, cuma kita ada customisasi menyesuaikan dengan tren blokor itu sendiri seperti gimana, supaya kita dari sisi brand pun juga nggak ketinggalan zaman lah, nggak ketinggalan hype gitu. Jadi karena kita memang basicnya, core-nya kuat di apparel, ya kita ikutin juga tren yang lagi hype saat ini tuh apa gitu sih Mas. Oke. Nah kalau dari Bang Cone sendiri nih gimana Bang? Maksudnya dari apa namanya dulu kan ya mungkin tadi ya banyak dari brand-brand luar gitu. Kalau dari Bang Cone sendiri ngeliat dalam negeri itu seperti apa sih yang lokal? Sorry ya. Oke, kalau soal brand lokal sama brand luar ya, satu sisi kita brand lokalnya juga nggak kalah bagus kok sama brand-brand luar. Itu kalau dari dulu jersey timnas itu kita kalau misalnya pernah dengar ada Specs, kemudian ada beberapa brand-brand lokal yang emang udah pernah mensponsori juga beberapa jersey timnas ataupun jersey futsal ya, bahkan ya ke futsal dan lain-lain itu sebenarnya udah banyak banget brand-brand lokalnya kita yang berani banget kayak Nero ya, Nero itu juga udah mulai keluar. Banyak yang produksi kita brand-brand lokal yang sponsorin juga klub-klub di luar sana sih. Kayak Specs sama Nero sih, terus apa lagi ya, paling kayak Mills ya, Mills juga di Liga 2-nya Inggris ya. Kita ada ekspansi ke membuktikan kalau kualitas kita tuh terima di Eropa juga, kita mensponsori klub Liga 2 Inggris yaitu Tranmere Rovers. Ya. Oke. Iya. Gitu sih, jadi kalau mau ngomongin kualitas brand lokal sama brand luar ya nggak jauh beda. Kalau sekarang kita juga udah punya teknologinya dan lain-lain yang bisa kayak dukung performance dan lain-lain. Itu sih Mas Aca kalau misalnya ngomongin brand lokal sendiri. Udah bersaing lah ya, nggak kalah ya. Ya ini Bang Cone, Mas Arhan nih sudah bergabung sama kita ya. Halo Mbak Teren. Kayaknya Five-nya makin asik nih. Kita udah pakai jersey nih ya. Iya. Oke. Pastinya dengan ada kolaborasi dong dengan PSSI Betul. ya. Iya. Itu bagian dari strategi yang dilakukan oleh Mills. Boleh dong Mas spill ceritain ke kita? Iya, jadi awal mula Mills muncul itu kan kita waktu itu langsung gebrakan langsung mensponsori yang langsung topnya lah ya, Tim Nasional Indonesia. Tim nasional ya. Yang dimana sebelumnya timnas itu kan sponsornya kan dari yang brand asal Amerika itu kan, yang dimana tidak memperpanjang kontrak. Akhirnya kita tahu dari internal kontraknya tidak diperpanjang, dari federasi juga membuka peluang untuk siapapun bisa untuk mensponsori. Ya udah kita dengan nekat kita coba mengajukan proposal penawaran ke federasi. Ya. Ya kita membuktikan dari proposal itu nggak hanya sebuah proposal, tapi kita buktikan kita bisa mampu untuk dari segi kualitas, produksi, dan juga marketing. Terlebih juga soal distribusi itu penting. Karena memang basicnya di company kita itu Mills, kita itu sudah dari owner kita itu sudah berbisnis apparel itu sudah 20 tahun lebih. Jadi kita untuk Cukup lama ya Mas ya? iya, jadi kalau brand Mills ini kan baru dari 2018. Cuma dari basicnya dari beberapa pimpinan Mills ini sudah mempunyai bisnis apparel itu sudah 20 tahun lebih. Jadi kita ketika masuk ke federasi, ke Tim Nasional Indonesia, kita pede. Dan ternyata alhamdulillah kita juga diterima sama fans dan juga atlet gitu. Wah keren. Gimana Bang Cone? Bangga nggak nih? Bangga nih? Bagus, Kolaborasi brand apparel lokal nih. Ya. Kalau Mills sih udah terbukti kan ya, udah berapa tahun ya kira-kira ya itu sama Indonesia, kemudian ya sampai terakhirnya sekarang ini berganti dengan brand baru lokal juga yang gak kalah bagus gitu sih sebetulnya. Itu sih paling. Ya, beberapa waktu lalu nih ya, Bang Cone ya, Mas Arhan ya, ini kan masalah jersey ini kan sempat jadi rame di perbincangan di media sosial nih. Nah, kita nggak mau ngebahas Apa itu nih? sih ya. Tapi lebih ini kan Jangan. karena masalah ini ya, desain gitu ya. Nah, ini mungkin sebagai apa namanya penggemar dan sebagai produsen ini sebenarnya sejauh mana sih faktor desain ini berpengaruh ya terhadap satu jersey gitu. Menurut saya sih Mas, dari perspektif dari seorang yang berada di brand olahraga dan juga sebagai penikmat atau kolektor jersey, desain itu sih menurut saya itu faktor yang amat sangat penting. Bisa dijadikan itu
nomor satu lah dibanding kualitas. Karena yang pertama kali orang lihat secara visual itu adalah desain. Karena orang pasti kan lihat ketika itu ditampilkan, pasti kan lihat desainnya dulu kan. Nggak mungkin kan dia langsung megang bahannya seperti apa, teknologi. Itu kan akan muncul kualitas setelah dipakai kan. Yang paling pertama muncul itu adalah desain. Nah desain itu kan juga berkaitan dengan filosofi yang ditampilkan. Nggak serta-merta desain itu ya as it is aja, nggak ada landasannya gitu kan. Ya bagaimanapun menurut saya desain itu sangatlah penting karena itu menggambarkan filosofi dari sebuah klub, national team atau bahkan brand yang bikin dia punya taste seperti apa untuk desainnya. Antara brand A, brand B, brand C itu pasti mempunyai desain dasar yang akan mereka eksplorasikan untuk lebih ke ekspansi lagi untuk kedepannya seperti gimana gitu. Jadi menurut saya sih desain ya sangat penting, ya. Dan responnya gimana Mas dari society gitu terkait mengenai desain yang dirilis kemarin? Kalau dari kami dari brand kita no comment karena itu kan jatuhnya kita mengomentari kompetitor ya. Oke. Kita melihat respon dari fans dari netizen aja. Karena kan ya balik lagi desain itu kan baik buruknya itu kan perspektif pribadi ya. Taste ya. Taste, ya bisa jadi ya dari menurut Mas Arya bagus, menurut saya nggak bagus gitu kan. Balik lagi ke sih seperti itu. Jadi sih kita dari sisi brand ya kita no comment gitu kan. Biar penikmat sepak bola aja yang berhak untuk mengomentari gitu kan. Gitu Pada dasarnya sih coba nambahin ke Arhan sih, semuanya itu pasti tujuannya baik ya. Apapun brandnya, apapun segala macam brand lokal ataupun brand luar, kalau dia bikin desain dan segala macam pasti dia punya filosofi dan itu juga pun pakai approvalnya panjang kali lebar, pasti sih. Dan itu pasti tujuannya juga baik sih, nggak ada yang sulit gitu. Dan yang penting sih senangnya itu adalah masih dilanjutin sama lokal brand, nggak lepas ke brand global lagi gitu sih. Jadi kita mendukung lah selagi itu masih dipegang sama lokal, karena kan ekonominya berputar kan nanti kan untuk Indonesia juga. Iya. Berarti kalau bisa dibilang tadi itu berarti sukses komersial dari satu jersey itu sangat ditentukan oleh desainnya ya. Nah kalau kaitannya tadi kalau disinggung masalah kualitas, nah kayak gitu, sejauh mana sih konsumen di sini itu antara yang menentukan sukses komersial itu antara desain sama si kualitasnya, performanya? Kalau dari sisi komersial ya, berarti kan ini berhubungan dengan sales juga ya. Dari jersey itu sih, karena kan saya mempunyai pengalaman koleksi jersey ya Mas, dari tahun 2005 lah saya mulai ngoleksi jersey sepak bola itu. Jersey bola itu bisa mahal, pertama itu nilai kesisinya bisa, value-nya bisa tinggi, pertama itu karena desainnya bagus, yang kedua kualitasnya bagus, yang ketiga Nilai di jersey historis. itu ada nilai historinya. Iya. Jadi nilai histori itu juga penting. Misalnya nih jersey timnas yang Prancis juara dunia gitu itu kan. mahal banget, Iya. itu tinggi banget sekarang. Yang saya pakai ini jersey away pas lagi kita ngomong ini Vietnam Killer. Kita bisa mengalahkan Vietnam waktu itu kan dan kita lolos ke fase berikutnya kayak gitu. Itu Jadi ada makin historisnya makin keinget orang, tapi Betul. makin tinggi juga itu. Pasti sih. Makin Itu sih. banyak yang tertarik ya. Betul. Yes, Oke, betul. Tapi desain juga ketika baru dirilis bisa langsung value-nya bisa tinggi juga karena desainnya bagus. Iya. Ya, apalagi kalau memang dipegang sama brand yang sudah pengalaman, orang tuh bakalan biasanya udah merem, ini dibikin sama brand A, udah pasti bagus lah gitu kan. Jadi dia akan menomor 2 kan atau menomor 3 kan secara quality. Pasti yang dikedepankan desain dulu kayak gitu. Itu sih bisa dibilang udah pasti laku lah gitu dari sisi komersil. Mas Arhan, Bang Cone, nih terkait mengenai lifestyle, itu kan ngomongin jersey tidak melulu buat orang yang suka olahraga. Gimana nih buat yang non olahraga? Ya. Jersey menjadi suatu fenomena juga nih kayaknya. Ya. Lucu sih ini, emang kan tadi juga sedikit dibahas soal emang perkembangannya kolektor-kolektor jersey bola, terus kemudian komunitas-komunitas yang terbentuk organik juga karena emang penggemarnya sepak bola di Indonesia gede banget. Terus kita ngeliat juga, sebenarnya sih kalau awal mulanya mungkin kalau tren jersey blokor yang kemudian kita dikawinin sama orang-orang dengan buat jalan-jalan ke mall, buat jalan-jalan ke lifestyle, activity hari-hari, terus kemudian mereka nggak harus melulu atasnya jersey, bawahnya pakai celana jersey, terus kemudian pakai sepatu bola, nggak harus kayak gitu lagi. Sekarang berkembangnya makin kesini itu juga, itu sebenarnya kalau mau ngomongin sejarah itu ngelihat sama fashion trendnya British ya, zaman dulu. Jadi dulu ada band namanya The Casual
Terus kemudian terbentuk lagi nyambung ke hooligannya Inggris, fans sepak bolanya Inggris tuh waktu itu sangat-sangat ya terkenal arogan dan lain-lain segala macam. Kemudian mereka ngebawa itu karena mereka saking bangganya mungkin sama klub-klub yang mereka cintain segala macam, akhirnya mereka pakai jersey tuh buat semua kegiatan. Akhirnya juga kebentuk, akhirnya kemudian disambungin juga sama lifestyle fashion, pakai jeans, kemudian pakai sepatu sneakers dan lain-lain. Gitu sih ya, kemudian akhirnya ketular juga nih ke Indonesia yang ranahnya emang juga soal lifestyle tinggi. Gitu sih, mungkin kalau Arhan ada tambahan. Ya saya sih menyikapi tren blogcore saat ini ya happy-happy aja kan. Selagi itu FOMO-nya ya positif gitu kan. Mereka dari orang yang gak ngerti sama sekali, mungkin gak ngerti sepak bola, tiba-tiba dia punya jersey Prancis 98 gitu kan. Pasti kan kalau ditanya, lo ngerti baju itu apa gitu kan. Ya, mau gak mau dia pasti ya akan, daripada dia malu dia akan coba kulik, ini jersey kenapa orang-orang merhatiin jersey gua sih. Ternyata tahun 98 itu ya jersey juara dunia gitu kan. Thierry Henry, padahal dia juga pun belum lahir misalnya. Ya kan? Man of the match-nya pada saat itu Zidane, kayak gitu kan. Jadi ya pasti kan knowledge dia tentang sepak bola mau nggak mau dia akan cari tahu dan mungkin dia akan jadi suka juga dengan olahraga tersebut gitu sih. Kalau saya sih ngeliatnya ya happy aja, dan juga dari sisi komersial lagi balik ketika saya misalnya punya koleksi jersey pada tahun tersebut ya mungkin secara value akan bisa naik karena yang nyari banyak. Balik lagi dari hukum ekonomi, ketika yang permintaannya banyak tapi barang sedikit ya harga akan kita bisa kontrol sendiri sih kayak gitu. Yang menarik tadi ya, dari nggak tahu akhirnya ngulik sendiri. Betul. Jadi kayak fashion statement gue tuh ini gitu ya. Ya karena pasti dia akan malu, gue pakai baju ini tapi gue nggak tahu historinya apa. Iya. Oke. Menarik itu Mas. Nah tapi dari apa namanya katakan speknya gitu, ada perbedaan nggak sih ya antara yang casual dengan yang artinya itu yang formal lah gitu ya? Ada. Jadi kalau dari Mill sendiri kita membedakan tuh ada 3 tier. Yang paling tinggi itu player issue. Player issue itu yang benar-benar sama seperti spesifikasinya sama seperti atlet dipakai di lapangan. Dari segi bahannya beda, detailnya beda, terus durability-nya juga beda. Dan pasti dari harga juga beda. Yang kedua itu adalah replica version. Replika ini bukan berarti barang palsu. Replika itu adalah dia yang menyerupai player issue-nya. Secara look sama persis, nggak ada beda. Yang beda hanyalah material bahannya. Dia dibikin untuk fans, secara durability akan lebih awet karena kan fans itu akan pakai terus-menerus kan, pakai daily gitu kan. Kalau atlet kan habis pakai cuci mungkin udah selesai gitu kan. Kalau untuk fans ya habis cuci pakai lagi itu ya. durability lebih awet, lebih long last lah. Dan yang ketiga itu adalah supporter version yang tier paling bawahnya. Itu secara bahan, detail, dan desain mungkin ada sedikit dibedakan karena ini untuk menjangkau fans-fans yang pengen mempunyai jersey original cuma kemampuan finansialnya belum cukup lah gitu. Jadi kita Budget sediakan friendly. Iya, jadi budget friendly. Jadi kita sediakan supporter version ini. Dia bisa beli original tapi harganya murah dan bahannya tetap bagus gitu. Daripada dia harus beli yang KW kayak gitu. Nih kayaknya harus ditanya nih. Ini menjelang Piala Eropa 2024. Nah, Lagi udah berjalan, jalan, lagi Juli berjalan. ya, Mau Juli 16 sampai besar. sekarang. Oke, nah, dalam Rangka. rangka. Nah ini kayaknya harus tanya nih. Nah kira-kira Mills gimana nih? Dengan Kompas ada kolaborasi khusus di dekat Ada. Saya tahu, cuman ini yang jawab. Dua-duanya. Ya. Ya. Ini sebetulnya dulu idenya 2 bulan yang lalu ya. Kalau nggak salah, 2 lalu bulan ya? yang lalu kita tarik undur tuh 2 bulan yang lalu. Kita tengah tahun nih kayaknya seru sih nih ada Piala Eropa kemudian nyambung sama Olimpiade bulan depan. Juni ke Juli itu Piala Eropa, terus kemudian Juli itu ada Olimpiade. Masa kita nggak buat sesuatu yang emang sport related, maksudnya kemudian akhirnya coba ngontek Arhan nih pertamanya, keinget teman punya Arhan bikin sesuatu sama Kompas segala macam, seru banget nih kita Piala Eropa bikin sesuatu dan ada possibility juga dibawa sama teman-teman wartawan ke langsung liputan di sana gitu sih. Kemudian akhirnya ya udah yuk seru bikin, tapi nggak usah yang emang terlalu serius kita bikin jersey bola, tapi akhirnya kita bikin buat lifestyle aja, emang yang buat dipakai siapapun sambil pakai celana jeans atau buat dipakai wartawan liputan pun enak gitu loh maksudnya. Nah akhirnya kita bikin kerjasama ini sih, kemudian akhirnya sama Arhan kita di link Kompas sama Mills buat bikin jersey keluaran
blokor ini gitu sih. Ini langsung dibawa nih. Langsung Langsung dibawa. dibawa nih. Yes. Ini produknya. Showing dong. Sama Langsung Mas aja Aran. kita jelasin. Awal mulanya itu kan ya memang waktu itu Mas Cone hubungin saya kan. Kan kita kolaborasi untuk bikin jersey menyambut Euro gitu kan. Wah boleh juga nih karena inline di internal kita. Saya dari sisi marketing, saya bilang nih ke manajemen, kita mempunyai kekuatan di dalam produksi jersey. Daripada kita selalu bikin yang reguler aja, ini kan karena kan trennya lagi blokor. Kita coba dong bikin yang versi blokor. Yang dimana akan kita bedakan dari bahan dan lain-lain, nanti akan saya jelaskan lagi. Nah berjalannya ide tersebut, akhirnya kan saya meyakinkan manajemen kan, ya blokor itu apa segala macam. Akhirnya di approve. In regular kita tetap bikin. Untuk external relation kita kolaborasi pertama itu dengan Kompas. Ya udahlah kita bikin jersey versi blokor ini. Yang membedakan versi blokor ini dengan yang saya pakai, yang pertama itu ada di looks-nya, tampilannya. Ini lebih terlihat kayak vintage. Blokor itu kan mengambil konsep kayak jersey-jersey retro ya, di tahun 90-an gitu kan. Jadi kita bikin ini looks-nya agak vintage, jadul gitu. Yang kedua secara bahan beda, kita cari bahan yang menyerupai pada tahun tersebut. Jadi bahannya ini kita bikin agak tebal dan agak kaku. Karena memang jersey-jersey di tahun 90-an atau early 2000 itu bahannya memang agak tebal dan kaku. Gitu. Dan secara Ini showing dong. Ya. Liatin dong. dan secara cuttingan beda. Dia cuttingannya itu regular. Jadi memang kalau kita lihat pemain-pemain bola zaman dulu tuh tahun 90-an, tahun early 2000 itu jersinya gombrong-gombrong. Jadi jersey ini kita bikin emang cuttingannya regular, beda dengan saya pakai. Ini lebih ke body fit. Iya. Karena ini jersey tahun 2022 gitu. Gitu sih Mbak yang membedakan itu. Regulernya di sini ya Mas ya? Yes, Gimana, Bang? sizing. Ini sizingan regular. Sizingnya regular. Iya. Gimana Bang Cone? Ya, kayak gitu sih. Ya akhirnya kita kolaborasian ya karena juga ngelihat kan Kompas juga kita juga senang bekerja sama brand-brand lokal. Satu lagi juga kepikiran juga kerjasama. Kenapa nggak coba? Siapa sih emang brand lokal yang emang fokus sama concern sama sepak bola dan lain-lain? Akhirnya kerjasama sama Mills yang kita pilih. Dan pas banget Dan cocok. di ulang tahun Iya, Kompas betul. yang ke-59. Ada apa secara filosofinya ada makna-makna tertentu mungkin dari desain ini? Nah ini total journalism dan ini ada warna begitu. Ceritain. Terus kemudian dari sisi Mills juga membebaskan pas pertamanya kita mau kayak gimana nih bikin jersinya segala macam ya tetap looks vintage-nya. Lalu kemudian akhirnya pihak Mills juga nyerahin aja ke Kompas, dari Kompas yang akhirnya ngajuin desain dan lain-lainnya. Terus kemudian kita nggak lama beberapa revisi minor dan lain-lain keluarlah jersey kayak gini. Terus kemudian kita pakai tulisan total journalism ini kalau misalnya dulu sejarah sepak bola ada salah satu strategi sepak bola total football, kita akhirnya mengaitin juga sama Kompas yang emang soal jurnalismenya, akhirnya kita pakai total journalism sebagai tagline di tengah jersinya. Itu sih kalau soal warna kita pastinya pakai biru ya karena Kompas satu sisi, kemudian kita coba sambungin sama hitam dan putih. Itu sih. Biar Mas ini Aca. ya bold gitu ya. Yes, Dari sisi betul, tagline-nya inline stand out ya. kedua-duanya Nggak termasuk related juga ke dari warna ya. klub klub tertentu dan lain-lain itu sih akhirnya pertimbangannya. Ya jadi kalau misalnya sahabat Kompas ini ada yang tertarik ini bisa di mana ini di peroleh ini? Bisa dari kita sedia pengen juga beli di nih. Gerai Kompas ya, ada di Gerai Kompas, ini udah ready, cuman kita limited banget dan ini cuman satu sekali session, nggak Satu akan kali produksi, repeat, nggak nggak akan repeat. repeat produksi. Oh, Itu ini sih, limited. Jadi biar teman-teman eksklusif kita nggak Oh, oke. akan di repro lagi. Ya. Mungkin nanti kalau akan di repro beda desain lagi ya. Iya, Jadi betul. ini desain OG pertamanya ya. Desain pertama OG, terus kemudian limited. Limited Jumlahnya edition. terbatas banget kalau teman-teman mesti cepat-cepat. Kayaknya beberapa size juga udah sold out ya beberapa hari ini launching. Jangan Iya. sampai ketinggalan Ya, buat jadi sobat pertama Kompas kali ya. cerita sedikit waktu itu Mas Cone dari Mills menawarkan, kok produksi cuma segitu doang, gue lebihin deh gitu kan. Justru dari pihak Kompasnya bilang nggak usah, kita pengen bikin ini eksklusif gitu kan, jadi nggak pasaran gitu. Oh ya udah kita ngikutin dari Kompasnya aja karena yang tahu marketnya gitu kan, kayak gitu. Pastinya sih kan, apalagi udah ada yang book ya, udah ada yang pesen ya. Jadi buruan buat sahabat Udah, Kompas. Dan ini juga bisa dilihat di Instagramnya @hariankompas.
di @graykompas ya, @graykompas. Dan karena limited jadi harus buruan dikejar. Oke. Kalau hari ini ada yang berminat di BBJ ini, ada yang tertarik bisa mendapatkannya nggak nih? Oke, Ya, buat hari ini bisa teman-teman. langsung ya ke Gerai Kompas di pojok ini ya. Ya. Oke. Beberapa udah kelihatan sih yang udah pakai. Teman-teman yang ada di Bentara Budaya Jakarta, halo sahabat Kompas. Kita lagi ngomongin jersey kolaborasi Kompas. Ini seru banget dengan Mills dan Harian Kompas. Kalau ada yang mau nanya langsung boleh loh, silakan loh. Desainnya boleh kita angkat Mas Aca biar kelihatan banget. Wow, boleh dilihat. Ada yang mau nanya-nanya, hayu. Oh asik ketemu. Silakan Mas, boleh langsung disamperin ya. Saya Andi, saya panggilannya Kodir sebenarnya. Saya desain produk sebenarnya. Ini nggak akan disidang, tenang aja sih. Ya saya sebenarnya biasa sih kalau misalnya ada pertanyaan, kalau nggak ada yang nanya, nah saya adalah orangnya. Karena saya adalah pengajar yang kadang sedih ngelihat mahasiswanya nggak ada yang nanya. Ya saya mau nanya aja sebenarnya tadi, saya juga nggak terlalu banyak nyimak sih, tapi sebenarnya tadi agak curi-curi dikit gitu ya. Pas nanya-nanya, oh ternyata menarik ya tentang proses desainnya ya. Dan saya penasaran sih sebenarnya dengan tren ini ya gitu ya. Apa sih yang terjadi, kenapa hingga akhirnya sebenarnya tren mungkin agak klasik gitu ya, kolaborasi terus mengangkat si desainnya cukup apa ya istilahnya kan sangat ini ya, istilahnya benar-benar klasik banget gitu si ininya. Nah, pendekatan apa sih yang terjadi di ranahnya sepak bola gitu ya, berkaitan dengan taste seperti ini gitu. Apakah memang bicara tentang mungkin memorable masa-masa jaya pada waktu itu gitu ya dan lain sebagainya. Ini saya pengen tahu sih cerita sedikit tentang gitu. Gitu kira-kira. Makasih Mas, nih masih penasaran mengenai narasinya nih. Kenapa total jurnalisme itu filosofinya, desainnya seperti ini? Silakan Mas Arhan. Makasih ya, Mas. Bang Cone. Sedikit itu juga sih paling nggak banyak banget yang sebetulnya kita akhirnya benchmark dan lain-lain dalam proses pendesainan di jersey awal. Cuman kita ngeliat juga beberapa klub-klub luar tuh kayak PSG kemarin kolaborasi sama Bape, terus kemudian Juventus sama Peles dan lain-lain. Terus kemudian ini kita coba Kompas, nama brand Kompas kita sandingin sama Mills. Akhirnya kita kolaps dengan ide yang sebetulnya simpel aja. Kita pengen bikin nuansa klasik yang emang orang nengok lah, ini kok nggak pernah ngeliat nih jersey bola apaan sih ya segala macamnya. Akhirnya kita bikin pola garis yang sebetulnya baik lagi kalau misalnya ke tim-tim Inggris zaman dulu itu, ini sebetulnya gambaran beberapa, aku benchmarknya sih akhirnya ke beberapa liga-liga Inggris, tapi klub-klub yang emang divisi-divisi bawah, ini banyak banget brand-brand lucu yang akhirnya klub-klub lucu yang desainnya emang otentik dan kayak flashback ke 80-90 itu sih Mas. Dan kalau kita terlalu kilas balik mundur juga kan, Kompas juga brand yang emang kuat dari dulu, itu filosofi yang itu harusnya sih ngebangun citra bukan old school ya, bukan juga jadul dan lain-lain, cuman maksudku tetap relate dengan yang terkini kan, tren saat ini, tapi Kompas tuh bisa ngikutin segala macam seamless lah ke dunia sekarang. Itu sih nggak banyak yang emang kita, terima kasih ya Mas. Terjawab ya Mas ya, oke. Ada lagi yang mau nanya-nanya? Oh udah ada, oke Mbak, silakan. Monggo Mbak. Saya Rida, mau nanya Mas, untuk kolaborasi ini kan tadi banyak limited edition itu kira-kira berapa piece dan harganya berapa? Kalau misalnya diskon berapa? Terus kenapa milih warna biru? Apa karena warna corporate gitu? Terus next edition masih ada nggak gitu? Terima kasih. Berapa Pak Arhan? Mbak Kita Rida, kemarin. dari Mbak Terima Rida. kasih ya Mbak. Wah ini lebih spesifik nih, harga. Iya. Wah, warnanya harga. limited edition, wah masih ada lagi nggak? Silakan. Iya. Di awal akhirnya di link kita coba bikin limited. Kenapa? Emang satu sisi kita juga nggak mau terlalu banyak banyak orang pakai dan lain-lain. Dan kita juga tahu nilai value si jersey ini, jersey sepak bola semakin jarang orang itu, semakin value-nya akan naik sih. Itu sih. Akhirnya kita di link di 10 lusin doang, 120 pieces.
dengan harga 349.000 ya di kita rilis ya. Itu sih, Bu. Terus kemudian apalagi tadi satu lagi? Warna juga tadi ya kolaborasi. Next kolaborasi, harapannya sih emang kita mau long last. Ini nanti kita akan bikin edisi kedua dengan desain yang berbeda dan mungkin juga bisa jadi nggak cuma sama Mills, nanti akan ada brand collaboration di dalam Kompas sama Mills. Itu sih, Mbak. Terima Mas kasih. Arhan, ada Mbak. tambahan? Kalau saya paling nambahin yang warna ya Mbak. Awal mula desain ini kita dari Mills menyerahkan sepenuhnya ke pihak Kompas ya untuk desain. Jadi dari Mills itu tinggal yang bagian untuk produksi dan development atau sebagai advisor bahan yang dicocok digunakan seperti apa gitu kan. Kalau warna sih biru itu memang warnanya Kompas ya. Kita memang saya bilang ke Mas Cone warna main colornya itu adalah biru. Kenapa biru? Karena yang pertama adalah Kompas biru dan Mills itu ada warna biru-birunya juga. Kita itu Mills itu warnanya biru kuning, navy yellow. Jadi kita cari jalan tengah ya udah ditampilkan warna biru ini yang lebih stand out. Kurang lebih sih seperti itu. Dan juga kan kalau dilihat warnanya itu bisa dibilang ini warnanya nggak norak. Karena nggak semua orang pede dengan pakai warna yang ngejreng banget gitu. Karena kan dimana kan baju bola itu rata-rata warnanya cerah, ngejreng. Karena menurut kita warna biru ini ya bisa diterima hampir semua kalangan orang lah. Kurang lebih seperti itu Mbak. Terima kasih. Oke, ngomongin jersey pasti banyak banget yang mau kita kulik ya. Iya Mbak Tapi Terence. kayaknya waktu juga ya Mas Aca ya. Iya, sudah dikasih kode Mbak. Udah dikasih kode ya, udah saatnya. Oke. Bang Cone, Mas Arhan, thank you banget sudah berbagi, sudah Iya. cerita banyak mengenai kolaborasi jersey Kompas dan Mills. Ya pastinya Mbak ya di obrolan K Mbak, jangan lupa. Ini kita Obrolan programnya obrolan K, obrolan penuh makna dan kali ini memang kita berkolaborasi juga ini dalam acara Palmerah Yuk ya. Makanya kita ada di tengah keramaian BBJ ini ya. Ya mungkin next kita kembali ke studio kita, tapi kali ini kita bisa menikmati suasana yang berbeda ya, vibe yang berbeda kali ini ya. Oke Mbak Terence. Terima kasih buat sahabat Kompas, ikuti terus obrolan K, obrolan penuh makna yang pastinya akan banyak topik-topik seru lainnya. Saya Terence Palang. Dengan saya Mahansa Sinulingga dan kedua tamu kita. Saya Arhan. Saya Arya. Makasih, bye-bye. Sampai ketemu. Terima kasih.